Hai guys, kamu pemula? Bingung mau belajar bahasa Inggris mulainya dari mana? Mau cepet lancar bahasa Inggris? Yuk, kita belajar bareng dengan Miss Nanda. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always healthy and keep spirit. Before I teach you, you must listen carefully and prepare your English book, your notebook, and your stationery. Happy learning! Minggu lalu, Miss Nanda sudah membahas materi tentang simple present tense. Untuk hari ini, yang akan Miss Nanda bahas adalah materi tentang simple past tense. Kira-kira masih ingat nggak kalian dengan materi pelajaran simple past tense yang sudah kalian pelajari di sekolah? Nah, untuk itu, ayo simak pembahasan yang akan Miss Nanda jelaskan supaya kalian makin paham apa itu pengertian, rumus, dan contoh kalimat dari simple past tense. Check it out! Simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu dan berakhir pula di masa lalu dalam waktu yang spesifik. Kalimat dalam simple past tense biasanya ditandai dengan kata kerja kedua atau verb to yang menunjukkan waktu masa lalu. Untuk rumus simple past tense ada dua macam bentuk kalimat, yaitu ada kalimat verbal yang menggunakan kata kerja dan kalimat nominal yang bukan menggunakan kata kerja. Keduanya memiliki rumus yang berbeda, sama seperti simple present tense yang minggu lalu sudah Miss Nanda bahas. Sekarang yang kita bahas adalah untuk rumus nominal simple past tense. Untuk rumus kalimat positif yaitu subject plus was atau were plus adjective or noun. To be was digunakan untuk subjek I, she, he, it, dan nama orang tunggal. Sedangkan untuk to be were digunakan untuk subjek you, they, we, dan dua nama orang atau lebih. For example, Kim Namjoon was my boyfriend last year. Untuk rumus kalimat negatif yaitu subject plus was atau were plus not plus adjective or noun. For example, Min Yonggi wasn't my boyfriend last week. Untuk kalimat tanya, rumusnya yaitu was atau were plus subject plus adjective or noun. For example, was BTS the best boy band in the world last year? Oke, sekarang kita bahas tentang rumus dari verbal simple past tense. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus verb to plus object. For example, I met BTS this morning. Untuk kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus did plus not or didn't plus bare infinitive plus object. Bare infinitif itu adalah kata kerja pertama atau verb one tanpa tambahan partikel s atau is. For example, she didn't go to school yesterday because COVID-19. Oke, sekarang kita bahas tentang kalimat tanya simple past tense. Rumusnya yaitu did plus subject plus bare infinitive plus object. For example, did they go to school yesterday? Setelah selesai membahas rumus, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah time signal dari simple past tense. Di antaranya yaitu ada yesterday yang artinya kemarin, last week artinya minggu lalu, last month artinya bulan lalu, last year artinya tahun lalu, this morning artinya pagi ini, this afternoon artinya siang ini, this evening artinya malam ini, 1 hour ago artinya 1 jam yang lalu, 1 day ago artinya 1 hari yang lalu, 1 week ago artinya 1 minggu yang lalu, 1 month ago artinya 1 bulan yang lalu,
1 year ago artinya 1 tahun yang lalu. Biasanya simple past tense juga bisa diwakili oleh preposition in atau on. Contohnya in January, pada bulan Januari. Selanjutnya yaitu in 2018 I was graduate from university. Contohnya yaitu I was born on January 1995. Selanjutnya, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang penggunaan dari simple past tense. Kegunaan yang pertama yaitu untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi pada suatu waktu pasti di masa lalu. For example, she was born on September 1994. Kegunaan yang kedua yaitu untuk menjelaskan kejadian yang berlangsung dalam suatu periode di masa lampau. For example, I attended Indraprastha University for 4 years as an undergraduate. Semua kejadian tersebut berlangsung dalam suatu periode tertentu di masa lalu, berarti hal-hal tersebut sudah tidak lagi terjadi saat ini. Kegunaan selanjutnya yaitu untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau aksi yang dilakukan berulang kali pada masa lalu. Contohnya yaitu James swam while he was on holiday. Semua kejadian tersebut merupakan kebiasaan yang sering dilakukan pada masa lalu. Ini berarti kebiasaan tersebut sudah tidak dilakukan lagi saat ini. Jadi menggunakan simple past tense. Kegunaan selanjutnya untuk mengungkapkan persepsi diri dan emosi yang dirasakan pada masa lalu. For example, I was so happy during my study in Japan. Persepsi diri dan emosi yang dirasakan oleh subjek terjadi pada masa lalu. Ini artinya perasaan atau persepsi tersebut sudah tidak ada lagi saat ini. Dan kegunaan dari simple past tense yang terakhir yaitu untuk menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan pada masa lalu. For example, my family didn't own a house. Oke, jadi kesimpulannya adalah pada umumnya penggunaan simple past tense sama dengan penggunaan simple present tense. Yang membedakannya hanyalah bahwa aksi atau peristiwa tersebut sudah terjadi di masa lalu dan tidak terjadi lagi di masa sekarang. Simple past tense memiliki ciri-ciri menggunakan kata kerja kedua untuk kalimatnya. Hal inilah yang harus selalu diingat pada saat menggunakan bentuk tenses simple past tense. Okay, that's all for me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum.